Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Saatnya kita lanjutkan jumpa kita dalam NTV Prime Dialogue. Saya Doni De Keizer. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen berencana menghidupkan kembali penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia di sekolah menengah atas atau SMA. Meski sistem penjurusan itu baru saja ditiadakan di era kementerian sebelumnya, kebijakan ini akan segera berlaku melalui peraturan menteri yang dimulai tahun 2025 ini. Dan kami ajak Anda untuk membahasnya. Kami sudah hadirkan narasumber pemerhati pendidikan Doni Kusuma Albertus dan juga melalui sambungan Zoom Ketua PB Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kadarmanta Baskara Aji. Pak Doni, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah bersama kami. Sama-sama, Pak Aji, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam. Sehat, Mas Doni? Sehat sama-sama. Baik, Bapak-Bapak, sebelum kita mulai diskusi, kita simak dulu tayangan grafis berikut ini. Ini adalah pernyataan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mukti, pada tanggal 11 April 2025. Ini bocoran, jurusan akan kita hidupkan lagi. Nanti akan ada jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Ada satu lagi statement dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu dengan cara seperti itu, maka kemampuan akademik seseorang akan menjadi landasan ketika akan melanjutkan ke perguruan tinggi ke jurusan tertentu dan bisa dilihat dari nilai kemampuan akademiknya. Ini jurusan saya dulu waktu SMA. Iya, saya juga ada jurusan dulu. Apa dulu jurusannya, Pak? Saya A3 istilahnya. Oh iya, A1, A2, A3. Iya, A1, A2, A3. Iya, benar. Saya A3 yang sosial. Berarti kita udah tua ya. Generasi jadul. Iya. Komentar Pak Don soal penjurusan kembali ke IPA, IPS, Bahasa. Ya, sebenarnya kalau saya lihat ya, kan banyak orang menganggap ini kita kembali lagi ke penjurusan seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari perubahan kebijakan, mulai dari kurikulum 2013 sampai dengan kurikulum Merdeka, itu sebenarnya saling melengkapi ya. Istilahnya saja diganti. Kalau di kurikulum 2013, penjurusan itu kan memang sudah ada strukturnya, sudah ada mata pelajarannya, rumpun-rumpunnya sudah dikelompokkan, lalu kemudian ada yang namanya lintas minat. Jadi anak-anak yang misalkan IPA, lintas minatnya di IPS. Yang IPS bisa melintas minat di IPA. Karena konsepnya adalah interdisipliner. Tetapi yang menjadi masalah kan di era kurikulum Merdeka, ketika memilih penjurusan itu kan sudah langsung siswa udah milih strukturnya seperti ini saja. Nah, ini kemudian dianggap kok kurang fleksibilitas. Maka oleh Mas Nadiem diubah. Pengubahannya adalah dengan memberi ruang kepada anak-anak untuk memilih mata pelajaran. Tetapi memilih mata pelajarannya itu mata pelajaran yang sudah dirumpunkan juga. Oke, merdekanya di situ. Merdekanya di Tapi situ. mata pelajarannya tidak berubah, rumpunnya yang diatur. Diatur. Oke. Dan banyak banget ada, misalkan ini IPA rumpun campuran. bukan lagi cuma A1, A2, A3. Bukan, Oke. tetapi ada yang campuran, yang sosialnya, ada IPA-nya gitu. Tetapi dalam proses pendampingannya nanti anak-anak diarahkan untuk dijuruskan sesuai dengan karir yang akan dia pilih di perguruan tinggi. Jadi sebenarnya kalau saya lihat dari dulu kan saya mengatakan, peminatan atau pilihan yang di eranya Mas Nadiem itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan penjurusan. Oke. Karena faktanya dia memilih mata pelajarannya apa? Ya mata pelajaran sesuai dengan jurusannya. Gitu. Nah, tetapi yang menjadi persoalan di kurikulum Merdeka adalah ketika siswa itu sudah memilih ke penjurusan, tadi Pak Mukti mengatakan bahwa nanti untuk tes kompetensi akademik itu dikaitkan dengan keperguruan tinggi. Iya. Nah, Mas Nadiem itu menghapuskan tes berbasis rumpun keilmuan dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Itu yang kemudian menjadi keluhan dari para rektor dan universitas. Karena apa? Perguruan tinggi tidak mampu menyaring mahasiswa yang terbaik dengan sistem yang di dalam kurikulum Merdeka. Karena seleksi masuk perguruan tinggi hanya berdasarkan tes potensi skolastik yang isinya penalaran, matematika, itu literasi matematika, literasi bahasa, dan bahasa Inggris. Karena itu bisa saja anak dari jurusan yang mungkin lebih banyak mata pelajaran IPA, IPS-nya masuk ke kedokteran. Karena hanya 4 bidang itu yang diujikan. Nah, ini kan menjadi persoalan. Karena apa? Kalau mau menjadi seorang dokter... Persoalan bagi perguruan tinggi atau peserta didik? Bagi perguruan tinggi menyeleksi mahasiswa yang terbaik, bagi peserta didik, dia nggak punya persiapan. Oke, tahan dulu Pak Don di situ. Itu lalu menjadi masalah nantinya. Saya ke Pak Aji dulu soal ini, karena ini akan terkait dengan tenaga pendidik ya, atau guru kan. Bagaimana Pak Aji, mindset seorang guru juga kan harus adaptif, kemudian fleksibel. Dan
kebijakannya berubah, ya saya menggunakan istilah berubah terus, tapi kata Pak Don tadi sebenarnya bukan perubahan tapi perlengkapi lah ya. Memperbaiki apa yang kurang. Gitu kan. Oke, Pak Haji, catatan Anda soal kembali ke jurusan IPA IPS ini. Ya, kalau sedikit menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Doni, saya sepakat. Jadi harus ada keberlanjutan antara pendidikan di tingkat SMA dengan perguruan tinggi. Itu harus ada keberlanjutan. Kalau nanti sendiri-sendiri, maka kemudian kita tidak akan bisa temukan hasil yang terbaik pada saat anak-anak ini nanti masuk ke perguruan tinggi. Tapi seperti pertanyaan Mas Doni, kaitannya dengan bagaimana dengan tenaga pendidik. Pada prinsipnya kami dari PGRI sudah selalu siap untuk melakukan berbagai macam perubahan untuk supaya tidak kaget kalau ada perubahan-perubahan demi perbaikan di bidang pendidikan. Tetapi tentu bukan hanya soal guru saja, tetapi berkaitan juga dengan infrastruktur yang lain. Karena jumlah guru juga sudah diatur sedemikian rupa, kemudian peralatan, perlengkapan yang ada di sekolah juga sudah diatur sedemikian rupa, maka kalau kemudian kita ini memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih berdasarkan minat saja, maka yang terjadi adalah tentu tidak bisa optimal proses pembelajaran atau pendidikan di Indonesia ini. Maka kemudian perlu ada penyatuan antara minat dan bakat. Minat apa? Anak-anak itu minatnya di mana? Itu biasanya berdasarkan hampir seperti keinginan anak-anak. Sukanya di mana? Ya. Tetapi untuk bisa memilih kesukaan yang cocok atau minat yang cocok, maka itu perlu ada bakatnya dipandu oleh sekolah. Nah, dari sini kemudian akan muncul hasil optimal terhadap pembelajaran yang ada di SMA. Dan adanya jurusan-jurusan seperti IPA, IPS, dan bahasa, atau kalau di madrasah aliyah ada agama, itu adalah hal yang memang sudah disiapkan sejak awal, sehingga segala kelengkapan yang ada di sekolah, baik itu guru maupun sarana prasarana, tentu akan menghasilkan hasil yang paling optimal. Apalagi kalau kemudian kita sambungkan dengan kontinuitas, dengan keberlanjutan pada saat harus masuk di perguruan tinggi. Itu Mas Doni. Pak Haji, saya pengen tahu sebenarnya kompetensi guru itu berdasarkan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran atau dibagi berdasarkan apa itu Pak? Jadi memang ada dua. Masing-masing guru itu pada saat belajar di pendidikan di mahasiswa itu tentu belajar tentang kompetensi mata pelajaran tertentu. Tetapi kemudian kalau kita bicara tentang rumpun, maka mata pelajaran itu akan diajar oleh guru yang berbeda-beda. Ada kimia, ada fisika, ada matematika, gurunya berbeda. Tetapi itu adalah satu rumpun. Sehingga kalau satu rumpun itu bisa dipelajari oleh siswa dengan guru yang punya kompetensi, jumlah guru yang cukup, peralatan yang cukup, maka hasilnya tentu akan maksimal. Sehingga kalau pertanyaannya, guru itu dasarnya rumpun atau kompetensi, dua-duanya masuk di situ. Karena seorang guru itu punya kompetensi tertentu, tetapi dia mengajar pada rumpun tertentu. Misalnya IPA, IPS, atau bahasa. Itu Mas Doni. Ya, Pak, apakah seorang guru wajib menguasai mata pelajaran yang dalam satu rumpunnya? Oh tidak harus semua satu rumpun itu dikuasai oleh satu orang guru. Karena guru tetap akan menguasai satu mata pelajaran. Misalnya tadi saya contohkan, kalau seorang guru itu kompetensinya di fisika, maka dia akan konsentrasi mengajar fisika. Tetapi dia akan satu rumpun dengan guru yang mengajar fisika. Kimia begitu ya. Jadi ini yang guru itu menguasai satu rumpun atau dia tentu berbeda dengan pembelajaran yang ada di sekolah dasar atau di SMP. Itu masih ada yang seorang guru itu harus menguasai satu rumpun. Tetapi kalau sudah masuk di SMA, maka kemudian dia akan menguasai mata pelajaran tertentu. Dan ini memang di mana-mana di dunia ini yang sekolahnya bagus-bagus itu selalu mengedepankan bagaimana supaya semakin tinggi tingkat
belajarnya itu akan semakin menjurus, akan semakin konsentrasi pada hal tertentu. Ya, Sehingga kalau spesialis, kemudian ya. di SMA itu dibebaskan, maka tentu tidak akan sampai kepada spesialisasi. Betul. Nanti kalau sudah lulus dari SMA yang mulai spesialisasi, ada IPA, IPS, dan bahasa, maka masuk di perguruan tinggi akan lebih spesialisasi, sehingga dia akan menguasai kompetensi tertentu gitu, Mas. Ya, baik, menarik. Ini semakin pertajam diskusi kita. Tapi Bapak-Bapak, kita rehat sejenak, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi.